Damai sejahtera dari Allah Bapa itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita melihat ladang yang menguning? Tentu ladang yang menguning itu pasti membutuhkan penuai yang banyak supaya dia bisa mengambil hasil daripada ladang itu, mengelolanya hingga menjadi beras seperti yang ada di depan kita. Tentu itu yang terjadi kepada kepada Paulus dalam kitab renungan kita hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Nah, nats ini ingin mengingatkan kita siapakah Paulus itu sendiri. Tentu Paulus itu adalah seorang anggota Sanhedrin, di mana dia mempunyai kekuasaan yang tinggi di bidang mahkamah agama. Tentu di sini dia adalah tadinya yang menumpas orang-orang Kristen, tetapi dia jugalah yang ditangkap oleh Yesus Kristus untuk menyebarkan firman Tuhan. Ternyata Paulus itu tidak setengah-setengah hati mengikuti Yesus, tetapi dengan totalitas, dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, dia meyakinkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa tugas adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan. Artinya kita belajar daripada Paulus ini mau memberitakan kabar baik. Artinya apa? Tentu banyak sekali yang beredar kabar-kabar yang tidak baik. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, biarlah kita menjadi orang Kristen yang mampu untuk menyuarakan kebenaran dengan menyampaikan suatu berita atau kabar yang sebenarnya. Sehingga di dalam kabar yang sebenarnya itu ada nyata kebenaran. Tidak harus di redaksi yang begitu banyak, tetapi kenyataan yang harus dihadapi. Itu yang mau diajak oleh Paulus dalam perayaan-perayaan Minggu Advent ini, menyatakan kebenaran. Artinya orang yang percaya itu tidak mau dengan istilah lebih bagus berbohong yang penting aman. Tidak, nyatakan kebenaran. Karena apa? Di dalam kebenaran itulah kita berlatih untuk menyampaikan hal yang baik, menyampaikan Injil kerajaan Allah. Nah, disinilah Paulus mau katakan bahwa kami dengan rela, ya, bukan hanya hidup kami, tetapi kami sudah mau bersama-sama dengan umat itu, dan karena kami mengasihi. Artinya kebersamaan Allah bersama dengan kita, dia mau datang menjadi Immanuel, dia bersama dengan kita, itu adalah gambaran kasih Allah. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Tentu gambaran kita mengasihi Allah ketika kita mengasihi saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa bencana alam. Tentu kita melihat bagaimana hal itu yang terjadi. Disinilah tugas kita menyampaikan kabar baik, kebenaran yang terjadi. Oleh karena itu tentu alam ini adalah bagian hidup kita, ada kejadian alam, tetapi juga dipengaruhi oleh manusia. Kita terpanggil untuk menyampaikan kabar baik kepada alam seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Tentu kita menyampaikan kabar baik ketika kita saling bahu-membahu, saling membantu, saling mendoakan. Semoga ada orang-orang yang mau membantu orang-orang saudara kita yang sampai hari ini masih membutuhkan pertolongan. Sehingga kita melihat bahwa dalam menyampaikan kabar baik itu, kita sediakan waktu kita untuk berdoa, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan sesama kita. Oleh karena itu, ketika kita mendoakan diri sendiri, ada kekuatan sehingga kita melihat bahwa keselamatan dan kabar baik itu adalah hanya kita melihat kasih daripada Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menyampaikan kabar baik, ajar setiap umat-Mu mereka
melakukan aktivitas dengan baik, dan kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai mereka. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.